Untuk yang tinggal di perkotaan, tentu memiliki pedestrian yang layak itu menjadi harapan ya. Tapi ya kadang-kadang seperti ini kondisinya, kadang kita mau jalan aja sampai susah mau lewat mana. Isi Pak. Itu kadang juga sampai harus bersinggungan dengan hal-hal yang menghalangi juga dengan kendaraan bermotor. Dan ini saya bisa dikatakan memiliki kondisi fisik yang lengkap, sedangkan sahabat-sahabat kita penyandang tunadaksa jauh lebih kompleks untuk sekadar bisa berjalan ataupun melintas di jalan-jalan di wilayah perkotaan. Saksikan selengkapnya bersama saya Rian Fernando dalam segmen Sisi Kota hari ini. Jalur pedestrian merupakan salah satu elemen penting dalam desain perkotaan sebagai sistem penghubung dan pendukung bagi vitalitas ruang perkotaan. Jalur pedestrian yang kondisinya baik dan mudah diakses tentu meningkatkan kenyamanan penggunanya, sekaligus membantu masyarakat penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus agar dapat mandiri. Namun sayangnya, tak semua jalur pedestrian dalam kondisi yang layak. Beberapa di antaranya memprihatinkan. Kemenko PMK mencatat, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia. Muhammad Yusuf adalah salah satunya. 12 tahun yang lalu, pria kelahiran Bogor ini kehilangan kaki kirinya setelah tertusuk paku berkarat ketika tengah bekerja sebagai buruh kuli bangunan. Khawatir biaya yang mahal, ia mengabaikan kondisi kakinya selama berbulan-bulan dan membuat kondisi kakinya tak tertolong. Berapa bulan kemudian ya mungkin itu saya harus dibawa ke rumah sakit gede, ke Cibinong. Kata dokter Cibinong harus diamputasi, katanya udah naikin jalan ke atas. Pasca diamputasi, Yusuf kesulitan untuk beraktivitas. Kondisi infrastruktur yang tak ramah penyandang disabilitas di sekitar tempat tinggalnya membuat kehadiran kaki palsu menjadi satu-satunya jawaban. Waktu itu kalau pakai kursi roda susah Pak jalannya ya, namanya jalan batu. Tapi emang bagaimana ya, emang jalannya udah belum diperbaiki kali ya sama pemerintah. Ya pokoknya ribet dah, susah, nggak bisa kemana-mana rasanya. Dan kini secara berkala, Yusuf memperbaiki kaki palsu miliknya agar senantiasa nyaman untuk digunakan. Bisa kerja, bisa bermasyarakat lagi, bisa bergaul lagi. Kalau tadi kan saya ya bahkan di rumah ya beda. Tapi kayak begini ya kayak saya hidup kembali aja kayak orang biasa aja udah. Diabetes juga menjadi salah satu penyebab seseorang terpaksa menjalani amputasi. Luka diabetes bisa berujung amputasi bila luka sudah menginfeksi dan jaringan pada area luka sudah mati. Kalau pakai kaki palsu ya mudah, pasti lebih mudah. Dia mau kemana udah jalan kayak orang normal aja. Kalau pakai tongkat dia kan harus loncat-loncat. Kalau pakai kursi roda tempat sempit juga agak susah ke toilet kemana. Jadi kalau pakai kaki kayak udah orang jalan normal aja kan kaki palsu. Karena nggak pas, kakinya bisa kecil, bisa besar, bisa ngambang dia. Karena penyakit apa? Diabetes. Total sudah lebih dari 4.000 kaki dan tangan palsu yang dibuat oleh tangan Alisaga. Pria kelahiran Jakarta 56 tahun yang lalu ini begitu piawai merakit bahan-bahan kimia menjadi tangan dan kaki prostetik. Ada beberapa perbedaan kaki palsu dan juga tangan palsu yang dibuat di tempat ini. Selain bahan yang diklaim lebih kuat dibanding dengan bahan yang konvensional, bobot ataupun beratnya ini juga menjadi perbedaan yang paling nyata. Ini adalah salah satu contohnya kaki palsu yang digunakan oleh tas yang sebelumnya ini hampir 3 kg. Tapi kalau untuk kaki yang dibuat oleh Bang Ali dan rekan-rekan, ini bobotnya relatif ringan. Ini 1 kilo lebih sedikit atau lebih ringan kurang lebih sekitar setengahnya, dan tentu bila lebih ringan akan lebih mudah untuk beraktivitas ataupun bergerak ya Pak ya. Ini yang baru dibuat 1 kilo lebih sedikit. Semua berawal 19 tahun yang lalu, di mana Alisaga yang memiliki latar belakang di bidang industri seni dan kreatif mengalami kecelakaan dan dirawat selama 2 bulan.
saya mengalami kecelakaan masuk rumah sakit. Dan di rumah sakit itu ada seorang pasien yang pengen dibuatkan kaki palsu, tapi rumah sakit kan nggak buat. Kayaknya saya bisa bikin kaki palsu. Karena saya pernah, kayak saya sering ya, buat patung utuh gitu ya. Kaki, tangan, kepala. Bisa, kenapa timbang kaki sepotong aja nggak bisa. Kini dibantu oleh beberapa orang pekerja yang membuka sanggar organ prostetik di kota Tangerang, Banten. Dengan tagline solusi penderita cacat, Ali menghabiskan hidupnya menjadi seorang tukang produsen kaki, tangan, dan jari palsu bagi orang-orang yang kehilangan bagian tubuh tersebut. Orang kalau setelah diamputasi, enggak buru-buru ditangani, dikasih kaki palsu supaya dia bisa yang tadiannya hidup lagi ya. Jiwanya itu yang udah mati, udah stres, udah mau bunuh diri kadang-kadang. Itu begitu dikasih kaki palsu dia pakai, itu dia bisa aktivitas, bisa hidup lagi. Ali Saga menjual kaki dan tangan palsu dengan harga bervariasi, bergantung seberapa besar kaki dan tangan palsu yang dibutuhkan. Rata-rata setiap bagian organ prostetik yang ia buat dipatok 12 juta sampai 17 juta rupiah. Ali Saga tak hanya menjual organ prostetik semata. Tak jarang ia juga menjadi donatur bagi duafa penyandang disabilitas. Wina salah satunya. Ibu rumah tangga penyandang disabilitas ini mendapat kaki palsu dari kebesaran hati Ali Saga. Bagi wanita yang kehilangan kakinya akibat penyakit kusta yang ia derita, kaki palsu membuatnya bisa beraktivitas di kawasan perkotaan yang menurutnya tak ramah dengan penyandang disabilitas. Bisa Bu turun ya? Bisa. Pelan-pelan. Ini kalau yang dua kakinya bisa dikatakan seperti saya, misalkan yang nonton juga, ini jalan naik turun tinggi seperti ini hal yang biasa karena mungkin tinggal di kaki simbangan aja biar nggak jatuh. Tapi berbeda kalau kondisi seperti Ibu. Maaf Bu, boleh lihat tuh yang di sebelah kiri ya? Dari bagian dengkul ya bisa dikatakan. Tapi kalau misalkan nggak pakai kondisinya, kalau misalkan merangkak paling saya. nggak bisa ya, ya pasti pakai tongkat. Sebetulnya kalau Ibu sendiri lebih enak pakai tongkat atau pakai kaki? Karena? Ya nyaman. Kalau tongkat saya nggak bisa ngimbangin. Idealnya kehadiran Ali Saga juga didukung oleh pemerintah, setidaknya dengan menyediakan infrastruktur yang bersahabat bagi penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia yang menjamin hak-hak para penyandang disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 18 mengenai hak-hak yang diperoleh oleh penyandang disabilitas. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, CNN Indonesia.